Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Perkasa, yang melimpahkan pada kita keanugerahan yang luar biasa, sehingga pada sore hari ini kita dikumpulkan, insya Allah masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam, taslim, moga-moga senantiasa tercurah ya, kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung yang mulia, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Kita teruskan materi kita kiat 10 kiat untuk menggapai istiqomah. Ini tak ulangi, mungkin ada yang lupa ya. Yang pertama adalah minatullah. Jadi al-istiqomatu minatullah. Jadi istiqomah itu anugerah dari Allah. Yang kedua, al-istiqomatu ala sirati mustaqim. Jadi istiqomah itu menuju kepada jalan yang lurus. Al-istiqomatu al-ihtiman bil qulub. Jadi istiqomah itu berkaitan dengan ahwalul qulub, yaitu tentang masalah hati. Jadi hati itu tidak istiqomah, maka seluruh perilaku, suluk ya, atau mauqif atau sikap kita itu juga akan menjadi lurus alias istiqomah. Kemudian yang keempat yaitu adalah bahwa istiqomah itu ya bainas syadat wal aqarib. Ya, antara kita menepati apa-apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya, kemudian al-aqarib kalau tidak bisa ya mendekati saja, tidak persis. Persis itu malah abad gitu. Kalau persis dengan sunnah Rasul, abad. Pak Pri bingung ya, bujune kudu songo kan ya bingung. Sitoke nggawane wangel lah ya. Apalagi kemudian ya seperti Kanjeng Nabi yang kemudian ya ibadahnya itu sampai kakinya bengkak-bengkak, jelas kita sulit untuk yang meniru beliau. Kemudian yang kelima yaitu al-istiqomatu, itu berkaitan dengan al-i'tidal, yaitu adalah kesesuaian ya bainal a'mal wa aqwal, ya antara amal dengan perkataan kita, wa ahwalul qulub, ya dengan kondisi hati kita. Kemudian yang keenam, ya sekarang kita membahas yang keenam ini. Yang keenam apa? Ya, yang keenam al-istiqomatu, yang dimaksud dengan istiqomah itu adalah bil ikhlas. Yaitu kita harus mengasah keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bi amrillah, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kemudian yang ketiga yaitu ya karena apa? Anugerah atau pemberian dari Allah. Sehingga ketika istiqomah tidak membuat kita menjadi wala tamsi fil ardi marohan. Maka jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan congkak. Akibatnya apa? Kerusakan yang luar biasa. Tahukah jenengan? Kerusuhan di Los Angeles, sekarang kemudian merambat di New York, di Atlanta, sampai ya di kota-kota besar Amerika. Ini sebenarnya cuma pertarungan politik saja antara Demokrat dan Republik. Karena Los Angeles itu ekonominya tidak bergerak kecuali harus ada imigran. Repotnya ya di Los Angeles karena imigrannya sangat banyak, itu kantong suaranya Demokrat. Dengan Trump itu dari Partai Republik. Untuk kemudian menggerus supaya pendukung Demokrat untuk pencalonan presiden negara bagian atau pencalonan ya gubernur dan wali kota, maka kemudian Demokrat harus dihabisi. Maka yang terjadi adalah dibuatlah yang namanya chaos. Jadi di mana-mana Amerika itu pasti membawa bencana, ma'asyiral muslimin. Jadi misalnya saja ya, untuk kemudian mengganti Pak Harto, dulu Pak Harto kan memang ya diopeni oleh Amerika. Sehingga kemudian pada waktu pemerintahan G30 PKI itu kemudian dibantu Pak Harto. Ya, sampai kemudian booming minyak tahun 1979 itu luar biasa Indonesia. $1 sama dengan 124 rupiah. Bayangkan dulu. Zaman Pak Harto dulu $1 sama dengan 120-an ya perak itu ya. Jadi Indonesia pada saat itu tuku apa-apa iso. Hutangnya Pak Harto itu cuma 200 triliun. Bayangkan dengan sekarang ya. Salah satu presiden saja bisa menghasilkan hutang sampai 7.000 triliun. Ya.
Ini zaman Pak Harto total jenderal 32 tahun, utangnya cuma 200 triliun. Kalau dibayar dengan minyak, ya sangat bisa sekali. Tapi kemudian, ya Raja Faisal yang mandegani OPEC pada saat itu, yaitu kemudian ya dibunuh dengan cara Manchurian Operation atau operasi Manchuria, di mana ponakannya itu di brainwashing di Amerika, kemudian dengan kode tertentu, ya ponakannya Raja Faisal sendiri itu membunuh pamannya. Sehingga akhirnya yang mandegani OPEC tidak ada, akhirnya kemudian negara OPEC itu kemudian harga minyak bisa dikendalikan lagi oleh Amerika. Nah, itu ya ceritanya supaya jenengan tahu. Jangan cuma sholat tok, sholat aja itu memang akan menyelesaikan sesuatu, tapi segala sesuatu takdir itu harus dilewati. Berupa apa? Itu takdir yang buruk atau takdir yang jelek. Qadaru bisam, ya wa qadaru ya bil khair, itu pasti kita lewati. Nah, dakwah itu membawa pelakunya supaya kita memilih pada takdir yang baik, bukan takdir yang jelek. Karena itu jenengan harus tahu tentang tipu dayanya syaitan, tipu daya manusia, dan tipu daya orang yang mempunyai kepentingan dunia. Karena itu Umar bin Khattab mengatakan, la ya'riful Islam, mala ya'riful jahiliyah. Tidak akan tahu Islam sebelum tahu atau makrifat terhadap jahiliyah. Jadi jahiliyah itu kita harus paham dulu. Supaya apa? Kita bisa mengantisipasi kalau kemudian kita menghadapi seperti itu. Tidak gampang kagetan, tidak gampang gumunan, ya nggak gampang aleman, nggak gampang sambatan. Itu dalam rangka supaya apa? Supaya kita kemudian tidak manja menghadapi segala sesuatu. Karena itu ikhwanifillah, azakumullah wa iyyakum, maka pada era 90-an, Pak Harto itu mulai condong ke Islam. Caranya bagaimana? Yaitu mengangkat Habibie yang notabene Islam menjadi wakilnya. Bahkan kemudian beliau juga mendirikan ITSMI. Ya, yaitu adalah organisasi para cendekiawan Islam. Itu membuat Amerika rodok ketir-ketir. Ya, bagaimana cara kemudian supaya Pak Harto itu eskalasinya, islamisasi itu tidak kemudian berkembang. Maka George Soros itu diperintahkan untuk memborong dolar semua. Tahun 1997. Kira-kira dolar ya dari 1000-an naik menjadi berapa? 20.000. Lebih tinggi dulu daripada sekarang. Ketika seluruh dolar itu dibeli oleh George Soros. Ujung-ujungnya apa? Indonesia mengalami krisis. Krisis itu menimbulkan ya banyak sekali ya orang kemudian ya seluruh kekayaan Indonesia tidak bertuan lagi karena apa? Tidak iso ngrumat. Kira-kira yang ngrumat siapa? Yang mempunyai modal. Sedangkan yang tidak punya uang, ya modal madul. Karena itu ikhwanifillah, azakumullah wa iyyakum, ya inilah yang nanti akan membuat ya orang itu kemudian terombang-ambing seperti Saddam Hussein. Saddam Hussein dulu ketika revolusi melawan Raja Fuad dan Raja Faisal yang ada di Irak, itu dibantu Amerika. Sampai kemudian Saddam Hussein yang dari Tikrit itu kemudian dikejar oleh pasukannya kerajaan, itu sampai menyeberang ya, Sungai Dajlah. Seluruh revolusi Saddam Hussein itu dibantu oleh Amerika. Begitu tahun 2000-an, kemudian ketika Saddam Hussein itu kemudian mengganti bendera Irak itu ya dengan Bismillah atau tanda Islam. Dan kemudian seluruh pondok itu atau kemudian madrasah itu dibiayai semua oleh Saddam Hussein. Ya, itu akhirnya kemudian buat Amerika membuat ya, skenario perang Teluk. Dan perang Teluk ada 2 jilid. Perang Teluk pertama dan perang Teluk kedua. Yang satu George Bush yang pertama, yang kedua George Bush yang kedua. Ujung-ujungnya apa? Ya, terjadi penjarahan hebat di seluruh tanah Irak. Yang dulu Sunni diganti dengan klan Ja'fari, yaitu Syiah. Jadi negara Syiah itu ya timbul yang paling besar itu bukan di Iran sebenarnya. Yang paling besar itu malah di Irak. Ya, kemudian baru di Iran. Di Iran itu Ahlus Sunnahnya banyak, ya cuma kemudian direpresi sehingga mereka tidak punya masjid.
Bayangkan ya, sinagog yang ada di Iran itu jumlahnya ribuan, tapi masjid Sunni tidak ada. Semuanya masjid Syiah. Jadi kemudian pasca Saddam Hussein itu kemudian Irak pun juga di Syiaisasi. Ini ma'asyiral muslimin, ternyata Syiah sendiri yang merupakan ciptaan Yahudi, kan Abdullah bin Sabah orang Yahudi kan, sekarang malah melawan orang Yahudi itu sendiri. Kenapa kemudian Iran kok membombardir ya, Israel sekarang? Ya, kok tegel wong itu yang gaya agama ini kan yang orang Yahudi, ya enggak? Jangan pikirkan itu. Tahukah jenengan orang Yahudi sekarang itu bukan Yahudi asli, tapi Yahudi Akhenazim alias Yahudi KW. Paham ya ini? Kan Yahudi itu kan 12 Bani Israel. Ada 12 kan? Dari Ruben, juga Levi, Yahuda, dan juga apa itu? Ada Daud, Bunyamin sampai 12 itu kan suku ya daripada ya orang Bani Israel. Tapi ada juga suku tambahan yang ke-13. Suku ini adalah suku Tartar atau orang Asia Tengah yang masuk ke dalam agama Yahudi, kemudian ditasbihkan menjadi Yahudi, akhirnya kemudian mereka mengaku sebagai Bani Israel. Contohnya siapa ya? Netanyahu itu Akhenazim. Albert Einstein itu juga Akhenazim. Semuanya Yahudi KW. Kalau dilihat darahnya, tidak ada darah Bani Israel. Yang lebih lucu lagi, darah Bani Israel itu malah kalau diperiksa, malah banyak di orang Palestina. Yang dibunuh oleh orang Yahudi tadi. Kira-kira kualik apa enggak dunianya? Kualik ini. Jadi kalau kita melihat sekarang ini repot ini. Karena itu Yahudi Akhenazim ini kemudian merajalela di mana-mana, menguasai seluruh lobi-lobi di Eropa, Inggris, sampai kemudian Amerika. Yang menguasai sekarang adalah lobi Yahudi. Karena itu ada Yahudi yang ortodok, yang itu kemudian kemungkinan Yahudi asli dari Bani Israel, yang tetap membela Palestina, ya benar. Tapi juga ada Yahudi KW, yang itu ya ideologinya bukan Yahudi, tapi ideologinya Zionis. Inilah yang kemudian sering memecah belah di dalam kaum muslimin. Karena dia bisa masuk ke semua organisasi, bisa menyamar menjadi Habib, bisa menyamar menjadi pemimpin agama. Dulu di Sudan ada pemberontakan yang namanya pemberontakan Mahdi. Di mana ketika Mahdi itu memberontak, ya, itu kemudian membuat Perancis itu kalang kabut. Caranya bagaimana supaya kemudian ya dia bisa menguasai? Maka kemudian ya, Mahdi kan punya imam. Ya, imamnya itu dinikahkan dengan ya, orang Eropa, ya orang Perancis. Maka orang Perancis yang musyrik tadi, yang Kristen, itu kemudian ketika dinikahi, itu akhirnya menjadi bunyai. Paham ya ini ya? Ketika menjadi bunyai, akhirnya kemudian seluruh pengikutnya itu ikut semua ke situ. Sehingga akhirnya kemudian dibuatkan fitnah, akhirnya si Mahdi itu bisa ditangkap, ya, akhirnya bisa dibunuh. Dan sekarang tengkorak beliau itu dijadikan cecean rokok ini, di British Museum. Paham ya ini ya? Jadi memang ya begitulah dunia, begitulah wanita. Kalau sudah terkena jeratnya, deritanya tiada berakhir. Ini gara-gara ya seorang wanita saja gerakan Mahdi yang ada di Sudan habis semua. Hanya dengan menggunakan wanita. Karena itu ikhwani fillah, kalau di dalam Al-Quran itu ya Allah menyebut yang menggoda Yusuf kan wanita. Inna kaidahuna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu besar. Tapi menyebut setan itu ada tipu dayanya lemah. Inna kaidah syaitana kana dhaifa. Maka tipu daya setan itu ternyata lebih lemah. Kira-kira wong wedok ambek setan lebih kuat mana? Ya, kalau antum baca ayatnya saja, antum tahu artinya ya. Nanti kalau baca surah Yusuf ini kan surat Al-Maidah ya. Kalau jenengan nanti baca surah Yusuf, ketika kemudian bab tentang Yusuf digoda oleh Zulaikha, maka antum melihat inna kaidahunna azim. Sungguh tipu daya wanita itu sangat hebat sekali. Azim, besar. Tapi
Di dalam surat Al-Maidah yang depan-depan dikatakan inna kaidas syaitana dha'ifa. Setan itu lemah sekali. Jadi setan itu diadani mesti melayu. Setan itu kalau kemudian diwacakan ya la ilaha illallah hancur badannya. Wong wedok ya diadani masih samplok sampai ulek-ulek sampai. Coba ya bojone nesu sampai nadani. Yang kupingnya kira-kira ya tambah lerem atau tambah nesu nanti. Sampai coba saja ya. Ini inna kaidahuna azim. Ya, sesungguhnya ibu daya wanita itu sangat besar. Kapan-kapan jajal. Oh, kalau Allahu Akbar. Ya, kira-kira ya, samplok sampai. Jadi ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum. Inilah ya. Jadi kalau kita melihat ternyata dunia itu ya cuma permainan tok gitu aja. Amerika enggak senang ya ditumbang nih. Ali Bhutto tahu ya? Ali Bhutto itu ketika kemudian sudah diktator itu dipertahankan Amerika. Begitu kemudian Zia-ul Haq itu kemudian ya melengsarkan dia, kemudian Zia-ul Haq itu ya sangat berperan membantu Palestina. Nah, maka kemudian untuk mancing Zia-ul Haq keluar itu Amerika sulit. Sehingga dia kemudian ya Zia-ul Haq itu tidak akan naik pesawat terbang kecuali dengan para pejabat Amerika yang penting dari Gedung Putih. Kalau tidak itu dia tidak mau berangkat. Itu Amerika direwangi ya ketika Zia-ul Haq itu mau berangkat, maka seluruh pejabat ya White Oval Office itu kemudian dimasukkan semua ke pesawat. Dan setelah sampai di atas baru dirudal. Bayangkan ya, Zia-ul Haq itu tidak akan terbang kecuali dengan pejabatnya. Amerika itu berani mengorbankan pejabatnya sendiri. Itu Amerika. Ketika tidak sesuai dengan orientasi ya, negara Amerika. Sehingga kemudian sampai Steven Spielberg, oh ya, Steven Spielberg, kedua itu siapa itu? Saudara apa? Jurassic Park. Saudara siapa lagi? Spiderman. Saudara tapi The Mummy, ya, Mumi itu loh ya. Itu semuanya Steven yang mempunyai efek-efek yang luar biasa. Itu diutus pemerintah Amerika untuk datang ke Pakistan untuk kemudian menawari Benazir Bhutto, tukang dugem dari London. Benazir Bhutto senangannya dugem aja. Itu dipanggil untuk menggantikan bapaknya Ali Bhutto. Ali Bhutto kan gantung itu oleh Zia-ul Haq karena dia korupsi banyak, membunuh banyak orang, bersikap zalim, ya, dan kemudian dia menggunakan seluruh ya apa yang menjadi kekuasaan itu untuk kemudian ya menekan orang-orang yang lemah. Akhirnya kemudian dihukum oleh rakyat, dibantu oleh Zia-ul Haq. Zia-ul Haq kemudian juga dibunuh oleh Amerika. Karena apa? Enggak sesuai dengan orientasi politiknya. Diganti Benazir Bhutto, dirayu oleh Steven Spielberg, dan dia kemudian Steven Spielberg itu membeli 1 juta orang miskin di slum area. Slum area itu daerah miskin di Pakistan. Semua dikasih uang, ya untuk apa? Untuk demo. Ustaz Benazir, kamu nggak usah khawatir. Nanti kamu tetap pakai jaket anti peluru, tapi tak jamin nggak ada yang menembak. Ya nanti kalau kamu datang disambut oleh 1 juta demonstran. Dibayari demonstrannya oleh Amerika semua. Jadi ketika Benazir Bhutto datang diilulukan banyak orang, pemilihan 1 putaran langsung menang dia. Paham ya ini ya, politiknya Amerika sampai seperti itu. Jadi dunia ini innamal hayatad dunya laibun walahwun. Jadi dunia itu hanya laib. Laib itu apa? Main-main. Walahwun itu apa? Sesuatu yang sia-sia saja. Kayak orang duduk, ngopi, nongkrong, ngomong kelobot, ngalor ngidul-ngidul ngalor, menghabiskan waktu, ngantuk jam 1, mulai turu, bangkong, nggak sholat subuh, tangi neh, ya digugah bojone nesu, dikaplok bojone karena ndak masak ya. Dan bojone mengeluh karena kemudian ya, nggak diblonjo dan sebagainya, kemudian dia ya minggat, ya, kemudian malamnya lagi dugem lagi, begitu dia menghabiskan waktu. Artinya apa? Cuma laibun walahun. Itu hidupnya cuma main-main dan ya kosong kehampaan saja. Jangan tahu Tanceng Bok ya, sepuh-sepuh tahu biasanya. Tanceng Bok itu ya dulunya orang-orang ya kaya raya, sutradara film, komedian, artis sebar bisa. Dia lahir pada awal abad ke-20, tapi mati pada tahun 50-an ya. Di mana Tanceng Bok itu pada waktu jayanya punya istri 100. Kira-kira
Sampai bayangnya iso ngayahi apa ndak. Tapi ketika kemudian ya pada akhir tuanya dia dalam keadaan miskin, papa, orang enek sing ngerumat, orang enek sing rawat, kemudian mati dalam keadaan sendiri. Bojone enek sing satu. Artinya apa ma'asyiral muslimin? Ya hidup cuma begitu-begitu saja. Kalau hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Karena itu kenapa hidup kita supaya istiqomah itu harus berlandaskan kepada al-ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kita tidak diperintahkan kecuali hanya untuk mengikhlaskan semua ya yang menjadi amalan kita itu hanya untuk Allah semata. Bukan khairullah, bukan li ajlin nas, bukan li ajlil jah. Ya, jah itu adalah jabatan. Bukan li ajlil amwal ya karena harta dan sebagainya, tapi li ajlillah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, maka disinilah, maka ketika kita istiqomah itu karena perintah Allah. Pertama perintah Allah, kedua karena ikhlas, kedua ini merupakan nikmat dari Allah yang diberikan pada kita. Karena apa? Ada kerentek atau niat baik. Ya kalau tidak ada kerentek atau ada niat baik itu repot nanti. Ujung-ujungnya apa? Terjadi banyak sekali ya perselisihan dan tanazuk. Sehingga kaum muslimin itu semangat beragamanya itu luar biasa. Coba jenengan lihat ijtima ya, kalau ijtima ya, di jamaah tabligh itu bukan ribuan lagi tapi jutaan. Ya, itu datang semua hanya untuk apa? Ya untuk kumpul melihat saudaranya saja. Ya, dalam rangka apa? Ya dalam rangka untuk kemudian saling tawasofil hak, tawasofil lagi, kemudian berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau sedang dalam keadaan begitu, mereka kompak. Tapi kalau sudah ditawari harta, apalagi tambang nikel Raja 4. Kira-kira bagaimana ya? Mikir-mikir di sini. Sing repotnya PBNU juga ikut di situ. Sehingga Ulil Absar Abdallah ketika kemudian bertarung dengan Greenpeace ya, Greenpeace aktivis lingkungan, kira-kira ada enggak setiap reklamasi tambang itu berhasil setelah tambang diceh-ceh enggak karuan dan dibaliknya lagi menjadi ya menjadi permai lagi ekosistem yang balik, kira-kira ada enggak? Kan begitu ditambang kan ditinggal berubah. Tapi ini sistemnya tambang itu luar biasa. Ya ada AIS ya, dan juga ada apa itu tokoh seperti Fahsur Rozi itu dari PBNU. Dan juga ada dari ya, pejabat konglomerat macam-macam. Jadi semuanya ikut di situ. Jadi untuk mengudari ya, rodok angel. Ya, karena banyak kepentingan yang main di situ. Nah ini akhirnya, sedangkan rakyat tuh bingung saja golek pangan. Lombok kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Bingannya timun ini loh, 6.000 itu sampai ya melesat tuh ya 1 kilo 17.000 kemarin. Iya kan? Sekarang sudah turun lagi. Bayangkan, yang penyuka, ya lalapan kira-kira hambar apa enggak ada timun. Itu harga itu dipermainkan luar biasa. Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, maka ketika kita berusaha untuk istiqomah, dan inilah yang diperlukan itu adalah ikhlas. Ada seorang sufi yang beliau mengatakan, asyhadu fil hayatika. Apa yang paling berat di dalam hidupku? Yaitu ya al-akhlisu fil amal, yaitu mengikhlaskan amalku. Kalau aku riyadhah ya atau berusaha untuk melawan satu ya, ketidakikhlasan, maka ketidakikhlasan itu nginceng dari belakang. Kalau ya saya tutup lagi di belakang, ya dia akan mencungul di ya, samping saya. Kalau samping kanan itu saya tutupi, akan muncul di samping kiri. Begitu seterusnya, jadi saya tidak pernah berhenti untuk kemudian menutupi, ya, yaitu adalah lubang-lubang riya dan sum'ah. Sangat sulit sekali. Coba kalau kita jenengan Allahu Akbar, harusnya jenengan kan ya dalam hati itu Allah yang maha besar. Tapi ketika Allahu Akbar, jenengan kemudian langsung eling, wah iki sing salat jamaah ya aku tok iki. Ya wis iki lapo kayak
lunggah, lungguh, congkrak, cangkruk. Ya, mikir itu sebenarnya itu ria. Tapi kita tidak paham kalau itu. Ya, karena apa? Ketika Allahu Akbar, kebanggaan namanya sum'ah, ya, kemudian takabur atau kibrin dalam hati kita sudah menyeruak keluar, maka ketika kita melihat orang lain, ya berasa derajatnya lebih rendah daripada kita. Karena apa? Ya, dia tidak sholat, kita dalam keadaan sedangkan akhir hidupnya belum tentu. Iya benar. Hidup itu kan bisa khusnul khotimah, bisa su'ul khotimah. Itu tergantung kepada inamal a'malu. Coba jenengan bayangkan haji kemarin, carut-marutnya luar biasa. Kalau dulu kan langsung diberikan pada muasasah, sekarang pada syarikah. Nah, syarikah itu ada yang siap, ada yang enggak. Begitu sudah masuk semua di maktab, itu tiba-tiba, keliru maktabnya. Ya, tengah malam dipindah itu dalam keadaan usung-usung. Itu kalau masih muda seperti sekarang jenengan enggak apa-apa. Jadi wis tuwek kewet kabeh. Kon ngangkati barang teng kerentil ya, kemudian pindah di maktab yang lain kira-kira apa to mboten? Sedangkan dalam keadaan dingin itu ya. Itu menimbulkan apa? Banyak saya apalagi kemarin itu rebutan ya, tempat kloso itu loh di Musdalifah. Dan kemudian juga rebutan bis ya, ketika kemudian untuk mengangkut di Mina. Sampai kemudian ada jamaah yang keleleran, dehidrasi, kena panas sampai semaput gara-gara tidak dapat angkutan bis. Terus nunggu nih sekarang sudah mencapai 50 tahun. Kan masih 30 tahun ya. Sekarang sudah 50 tahun untuk nunggu haji. Pri daftar sekarang ya, kemudian dipanggil lagi 50 tahun. Sekarang umurnya Pak Pri berapa? Berapa? Nah, 60 tambah 50 berapa? 110 baru dipanggil. Jadi kira-kira umurnya bisa menangi apa enggak? Ini gambaran saja ya, sehingga ada beberapa ya ustadz yang mengatakan enggak wajib ya. Karena apa? Terlalu banyak memberatkan. Karena itu ikhwanifillah seperti itu jangan kemudian membuat kita putus asa. Ya. Yang penting ya, dengan pengen dipanggil ya jundung ngotok, ya daftar barang. Ya. Jundung ngotok orang daftar ya orang apa? Nah, dipanggil nanti masuk. Insya Allah, nah inilah yang kemudian ikhlas itu menjadi obor utama dalam rangka supaya kita itu bisa mendapatkan keistiqomahan. Ada seorang ya santri itu yang pertama, ya wahai Syekh, kira-kira apa yang paling mudah untuk ikhlas, menggambarkan ikhlas itu bagaimana? Yaitu kemudian beliau menjawab, nisyanu hasanatuhu kama nisyanu sayiatuhu. Jadi kamu melupakan kebaikanmu sebagaimana kamu melupakan dosamu. Kalau jangan berdosa kan cepat-cepat dan ngalih lah. Kalau jenengan berdoa kan tidak pernah mungkin-mungkin lagi. Dan jenengan itu menghadapi kebaikan, itu juga seperti itu. Ya, kayak orang biol, begitu keluar, ya rasa diudek-udek. Kalau orang itu mesti gila kan. Tapi kalau orang itu beramal, kemudian kok diudek-udek lagi, itu namanya alman. Alman itu adalah ya berusaha untuk mengungkit-ungkit kebaikan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan wala tubtilu a'malakum bil mani wal azah. Jangan kamu merusak amalanmu itu dengan alman. Alman itu mungkit-mungkit. Wal azah itu apa? Menyakiti orang yang kita beri. Yang ngono dikai daging, mosok daging campur balung kayak gini. Akhirnya kemudian diungkit-ungkit itu. Sedangkan pemberian apapun ya kita terima dengan sukacita. Karena semua pemberian itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mbuh isine elek apa mbuh isine apik, tetap kita terima dengan lapang dada. Coba kalau jenengan itu sudah bersuami atau beristri, dulu ketika pacaran kan bojone umayu, Pak. Tapi nikah di atas 2 tahun, bojone kayak nenek lampir, Pak. Karena apa? Setiap hari kan kita bergaul kan. Kalau orang bergaul itu musuhnya siapa? Satu cuman, orang terdekat. Paham ini ya? Jadi seperti jamaah pun juga begitu. Ya, jadi kalau dalam berjamaah ya kita, ya itu nanti yang tukaran terlebih dahulu bukan dengan orang luar, tapi dengan teman sejamaahnya.
Bukan beda pendapat, tapi biasanya beda pendapatan. Bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Dan sering yang kemudian ya masalah takmir masjid misalnya. Ya kan? Takmir masjid itu kalau kemudian, wayahku dari ketua takmir loh. Yang rojok mini kabeh yang memberikan donatur atau bantuan. Awakmu mbiyen ora enak blas kering. Kering kerontang ora enak ini. Diundat-undat itu. Kira-kira yang memimpin kemarin nesu napa betul? Mesti. Ujung-ujungnya apa? Mesti konflik. Akhirnya apa? Wakil enggak jamaah nah, malah dosa. Ya, wakil ora jamaah. Untung kalau kemudian dia pindah masjid enggak apa-apa. Untuk apa? Delok raine pun semrepet. Kan ada orang itu kalau sudah pegel, delok raine itu wis, kalau itu koncone dhewe. Sing repot lagi kalau itu bojone dhewe. Delok wis semrepet ya bahaya nanti. Ini menunjukkan apa? Tidak ikhlas. Di istiqomah itu berat lagi. Musuhnya siapa? Ya diri sendiri. Kalau dengan orang lain, ya bangsa Indonesia itu paling piawai menghadapi musuh. Berapa banyak yang hadapan one by one itu melawan pejuang Indonesia, ya kira-kira ada yang kalah apa enggak? Ya, pasukan Mbah Soleh Beringin, Salatiga Ungaran sana, cuma 40 santri. Itu bisa menahan mitraliur ya daripada tentara Nika yang jumlahnya hampir 3.000 yang datang dari Semarang. Itu ya pasukannya Mbah Soleh itu berdiri kelotok Jepang tuh, Pak. Yang harus di apa? Mesionya harus dileboni mesio. Goklek tembak motor baru itu ngisi nah. Ya. Sedangkan tentara Nika itu pakai mitraliur. Setiap tembakan itu bisa 54 sampai 60 peluru. Kira-kira menang di nanti. Lihat cara perhitungan. Sehingga kalau jenengan datang di Museum Brawijaya Malang, nanti jenengan pada ya tema ya, Perang Palagan Ambarawa itu bukan BKR atau TNI, tapi itu pasukannya Mbah Soleh Beringin yang membantu ya Panglima Jenderal Sudirman untuk menghalau musuh sampai lari tunggang langgang itu balik yang Semarang. Itu pasukan santri ma'asyiral muslimin. Cuma 40 wong. Ya, untuk mensiasati supaya kelihatan pasukannya banyak itu berarti pemasang yang dinyanyi. Terus anak santri yang mengisi amunisi. Kebar nembak kono, citoke ngisi, citoke nembak nes ini. Jadi buloke kelihatan kemen pasukan. Jadi pasukan itu 40 ini. Persis seperti Khalid bin Walid. Ketika dia harus menghadapi ya 3.000 pasukannya Khalid bin Walid itu mengelawan 300.000 pasukan Romawi. Kira-kira ya itu seperti duren ya, mungsuh timun. Nah, timunnya kira-kira memboncrot kemudian ya. 300.000 pasukan dengan persenjataan yang lengkap sekali. Tapi Khalid bin Walid ya itu ketika menghadapi tadi dia setiap hari itu memutar pasukannya, yang belakang ditaruh depan, nanti kemudian tengah ditaruh depan, ya bendino diolah alih sehingga akhirnya kemudian pasukannya pasukannya Khalid itu gonta ganti. Wah, jangan-jangan pasukannya menjebak ini nanti. Jadi mereka gentar terlebih dahulu. Sehingga hanya dengan pasukan mini seperti tadi, Khalid bin Walid memang kalah ya. Karena dia takut anak buahnya 3.000 itu meninggal, kebanyakan hufat Quran, maka kemudian beliau mundur. Ya, mundur secara pelan-pelan sambil melakukan serangan. Ya, tapi itu sudah menggetarkan tentara ya Romawi itu pada perang Mu'tah. Orang yang paling dahsyat sekali, 3 sahabat Rasul, Abdullah bin Rawahah, kemudian tukang adzan ya yang buta itu Abdullah bin Umi Maktum, dan kemudian juga ya Ja'far bin Abi Thalib itu syahid di jalan Allah. Ya pada perang Mu'tah tadi. Dan ketika dipimpin Khalid, karena tidak ada yang bisa memimpin lagi, maka pasukan itu memang bisa mendesak musuh, tapi kemudian Khalid mundur karena tahu diri. Nah, terus nih musuh konangan so, ya hancur nanti pasukannya. Karena itu beliau kemudian pulang, dan pulang itu sampai di Medina disawati oleh para wanita dan anak-anak. Pasukan Khalid pengecut, yang nyapa kok melayu mulai yang medan perang. Bayangkan, selamat bukan disambut dengan mesra, tapi malah
dibahan demi. Karena apa? Dianggap enggak rujulah itu enggak jantan. Jadi ma'asyiral muslimin dulu generasi Islam seperti tadi. Sehingga ini menimbulkan ya sebuah keberanian yang luar biasa. Dan itu diwariskan dari abad ke abad, ya sehingga akhirnya seluruh kaum muslimin yang entitasnya kuat itu peradabannya masih ada sampai sekarang. Indonesia kan tidak dijajah 350 tahun, tapi berjuang selama 350 tahun. Kalau dijajah beneran kayak orang Indian di Amerika, habis semua. Kalau dijajah seperti orang aborigin, habis semua sekarang. Sekarang dimasukkan di suaka konversasi. Suaka marga satwanya hewan itu buat tesi, kayak ini padang pasir, kayak ini omah-omahan kayak aborigin atau kayak ya, Indian, kemudian dijadikan destinasi wisata, konservasi. Yang jumlahnya dulu 150 juta orang Indian, sekarang tinggal berapa? 2 juta cuma. Dan itu pun menjadi generasi mabuk semua, karena Amerika supaya ya, jiwa Cherokee itu jiwa perlawanan ya. Mereka itu kemudian tidak timbul, mereka kemudian setiap ya, hari dihadiahi dengan bir. Supaya apa? Kubam. Jadi, supaya mereka itu tidak bangkit, mereka dikasih alkohol. Supaya apa? Tidak bangkit lagi. Sehingga hampir semuanya orang Indian itu mesti, ya hampir 100% mereka itu kecanduan alkohol semua. Sehingga akhirnya mereka menjadi generasi yang lemah, dan karena mereka gennya sudah rusak, ujung-ujungnya apa? Ya, kesuburan mereka juga rusak, akhirnya mereka menjadi punah sampai sekarang. Tinggal 2 jutaan dari 150 juta yang membentang sejak Amerika Utara sampai Amerika Selatan. Habis semua orang India. Diganti oleh orang Spanyol, orang Eropa, ya, dan orang-orang Portugis. Tapi Indonesia kan enggak. Sampai wajahnya di Jawa kabeh toh. Apa enak sing wajahe lonco, sinyo. Wajahe kemudian ya pirang, bule. Kalau pas Pak Rastafari, ya Rasta itu agamanya itu loh. Nah, siapa itu? Orang Jamaika itu loh. Bob Marley. No woman, no cry. Itu namanya agama Rasta. Yang itu kalau mencapai ya apa itu meditasinya dengan menggunakan apa? Narkoba. Jadi Bob Marley itu ya, kalau dia pengen mendekat pada Tuhannya itu dengan menggunakan ganja. Jadi akhirnya ya, dunia itu cuma itu aja, gunakan untuk main-main. Bob Marley yang terkenal seperti itu matinya juga sendirian. Wedoane sing anti dek itu banyak sekali. Istrinya yang diselingkuhi berkali-kali sampai kemudian dia mati sing jogo ya bojone pertama. Kalau bojone pertama itu sampean delok bojone sing tingkai kaya ngoten kira-kira digiyepuk mbek alu muda. Ya. Ini bayangkan ya, bojone Bob Marley sudah diselingkuhi, diajar KDRT macam-macam. Ya berusaha untuk kemudian ya, setia itu sampai akhir hayat. Jadi beruntung deh. Cuma enggak beruntungnya apa? Ya nafsunya sendiri. Ya berusaha untuk mencari kebahagiaan, kenikmatan. Andaikan dia kenal Islam, sudah selesai. Amalannya mesti banyak. Ya, karena apa? Dia membela rakyat kecil, tapi keliru cara membelanya. Karena tidak apa? Tidak biamrillah. Karena tidak dengan perintah Allah dan tidak merasa anugerah Allah dimanfaatkan sebaik-baiknya. Malah kemudian dia mencari keuntungan dunia yang itu cuma foto morgana. Fata morgana itu apa? Itu bayangan semu saja. Sekarang proses AI ya, atau artificial intelligence, itu kan membuat orang tuh menganggap sesuatu yang menyenangkan itu di medsos lah. Itu adalah surga buatan. Kalau surga buatan, neraka buatan, kira-kira itu ulahnya siapa? Dajjal. Karena Dajjal itu mempunyai pemikiran 60 tahun lebih cerdas daripada bangsa yang dia tempati sekarang. Kan hidupnya dia itu sejak zaman 150 tahun sebelum Nabi Musa. Dan dia umurnya panjang sampai kemudian dia diasingkan di pulau terpencil itu, yang ditemui oleh seorang sahabat Nabi. Ya, dan kemudian ketika ya korma baisan sudah mulai tidak tumbuh, kemudian danonya itu sudah mulai mengering, dan kemudian ya Rasulullah sudah diutus, maka dia kemudian aku sebentar lagi bebas. Nah, setelah bebas itu terjadi percepatan teknologi yang luar biasa kan, tiba-tiba ada telepon,
Dari telegraf yang cuma ya, tik 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 tiba-tiba jadi telepon. Ya, telepon sebentar saja dari TV, TV sebentar saja dari internet. Sekarang sudah maju, ya luar biasa. Ini biasanya kalau ada 60 tahun percepatan teknologi, ini memang ya di dalam nas Al-Quran maupun Al-Hadis itu dikatakan Dajjal itu intelijennya 60 tahun melebihi manusia pada masanya. Jadi tidak usah heran. Ya kalau nanti menjelang akhir zaman, di akhir zaman dengan akan yujadu umurul izam, yaitu akan ada umurul izam, ya urusan-urusan yang sangat luar biasa. Dan urusan yang luar biasa tadi akan membuat jenengan itu ya cuma kagetan, gumunan, ya akhirnya sambatan, hanya menjadi orang yang ya penikmat saja. Insya Allah ya kalau kemudian kita istiqomah, kita bisa mengatasi semua apa yang kita hadapi dan kita akan mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu apa? Ta'yidullah, dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah demikian lagi Vina. Moga-moga ini bermanfaat. Materi kita yang ke-6 ya, kita masih utang sampai ke-4. Dan kiat istiqomah ada 10 kan, masih kurang. Saya kira begitu. Ya, monggo Pak Bri. Kemarin dia dibelanya ibunya, satunya ini rumah Buddha. Saya tanya, Mas, kamu nggak boleh masuk surga? Enggak belas. Caranya gimana? Kamu yang ngasih anu loh. Dia mau bagi korban. Cerita tanya gitu akhirnya pulang ke Bali lagi. Saya kan akhirnya mau jadi biksu. Gimana caranya? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah medsos sudah berterbaran di mana-mana, para dai sudah banyak sekali, sebenarnya kita ya biasa saja memberikan informasi pada dia tentang Islam, diterima atau tidak, ya kita sadoni dengan doa saja. Rasulullah kan ngarep sekali kan, Abu Thalib itu kan beriman. Tapi apa jawaban Allah? Innaka lahtadi man ahbabta. Kamu tidak akan bisa memberikan hidayah pada orang yang kamu cintai. Kira-kira nelongso ndak Rasulullah? Nelongso kan? Innaka latahdi man ahbabta. Wahai Rasulullah, kamu tidak mempunyai ya, kekuasaan untuk memberikan hidayah kepada manusia. Jadi apalagi Pak Pri, Rasulullah saja sudah dibatasi begitu ya. Jadi kalau jenengan itu kemudian berdakwah kok menolak, ya bahkan membelakangi, ya sudah gugur kewajiban kita. Legowo saja. Tapi suatu saat Allah itu membukakan hidayah itu sangat gampang sekali. Ini tetap sabar aja, sebab kita tidak boleh memaksakan. Kalau kita kemudian ke orang, orangnya Melayu nanti. Kita tampakkan akhlak yang mulia. Ya pelan, ya bukan pelan-pelan, iswais diberikan. Kalau ada korban yang diberikan, tidak apa-apa, sedekah, tidak apa-apa. Kalau kita punya keluasan rezeki yang diberikan, ya cilik-cilik meskipun itu sebenarnya remeh-temeh, recehan, tapi insya Allah nanti bisa mengetuk hati. Nah, karena orang mendapatkan hidayah itu misteri sekali. Ki Cakoswoyo itu kan mendapatkan hidayah itu kerumadan tok. Gara-gara kalau dia golek remote pas adzan maghrib kan dia pegel. Golek remote enggak ketemu-temu. Ya, nongos mentu mbek bapak endi remote ya. Tapi kemudian ketika ya enggak temu dirungokne adane kok apik suaranya. Terus kemudian enek artinya kan di bawah itu zaman dulu. Ya, akhirnya kemudian membuat Cica itu kemudian belajar agama itu diam-diam. Ibunya yang sangat menentang sekali, karena ibunya kan orang Belanda kan, itu Kristennya Protestan kuat sekali. Itu ketika Cica masuk Islam, wesu sekali, sampai nggak diaru-arui selama 3 bulan. Tapi selama 3 bulan itu ternyata ibu Cica itu kemudian ternyata bertanya pada temannya siapa? Profesor Zakiyah Darajat. Oh ya, Profesor Zakiyah Darajat yang guru besarnya IAIN yang perempuan, yang enggak menikah itu. Itu dia tanya tentang Islam. Ujung-ujungnya apa? Setelah beberapa tahun, akhirnya dia ikut jadi mu'alaf.
Akhirnya Cica, adiknya, ibunya itu masuk Islam semuanya gara-gara apa? Adzan maghrib, goleki remote ora enek. Kira-kira sepele nih, betul. Dai itu sudah keluar-keluar sampai ya, berbusa-busa belum tentu bisa menembus hidayah remote yang remeh-temeh memberikan jamaah itu tidak boleh terlalu suudzon. Iya. Sampai demikian akhirnya, moga-moga bermanfaat. Aku lupa hadza, astagfirullahaladzim. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aku minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.